Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Nikmatul Rizky dengan NIM 090 dari kelas PM 2023G. Di sini saya akan membahas mengenai materi geometri analitik bab hiperbola. Yang pertama, kita perlu mengetahui definisi dari hiperbola. Jadi, eh, hiperbola itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik fokus, dan suatu garis tertentu yang biasa disebut dengan direktris, itu tetap atau sama dengan E. Nah, untuk nilai E pada hiperbola itu bernilai lebih dari 1. Untuk visualisasinya seperti ini. Misalkan sebuah titik ini P. Nah, P ini perbandingan jaraknya terhadap suatu titik, yaitu titik F, PF, dibanding dengan PD. Jarak P ke suatu direktris itu akan sama dengan E lebih dari 1. Kemudian bagaimana kita melukis parabola? Di sini kita misalkan untuk direktris D1 dan F1 itu di sebelah F1-nya di sebelah kiri D1 yang jaraknya 3 satuan ke D1. Cara yang pertama itu, ini ilustrasinya. Cara yang pertama itu adalah kita tarik garis melalui F1. Ini kan F1. Kita tarik garis yang melalui F1 dan tegak lurus dengan D1. Dan ini D1. Jadi yang pertama kita punya titik F1 sama garis D1. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus terhadap D1 melalui F1. Kemudian sehingga kan nanti memotongnya di T1. Nah, F1 ke T1 ini berjarak 3 satuan. Setelah itu kita tentukan garis T2 atau direktrix kedua dan juga F2-nya ini yang di sebelah kanan. Pada F2 ini juga terletak pada garis F1 T1. Kemudian kita tentukan V1 yang berjarak 1 satuan dari D1. Dan V2 ini juga berjarak 1 satuan dari D2. Dengan demikian, nanti perbandingan antara V1 F1 per V1 T1 itu akan sama dengan 2. Karena kan jarak F1 ke T1 tadi 3. Kemudian V1 T1 ini 1. Sehingga kan ini 2 dibanding 1 sama dengan 2. Juga sama dengan jarak V2 ke F1. V2 ke F1 dibandingkan dengan V2 ke D1, perbandingannya juga sama dengan 2. Nah, V1 dan V2 ini terletak pada hiperbola. Setelah itu kita buat garis. Garisnya itu G1, G2, G3, G4, G5. Yang masing-masing itu memotong garis F1 T1 ini. Berturut-turut sehingga nanti ada titik potong. Yang pertama itu titik potongnya G1 dengan garis ini itu adalah A, kemudian perpotongan G2 itu dengan F1 T1 itu B, G3-nya perpotongannya DC, G4 di D, dan G5 di E. Setelah itu kita buat lingkaran dengan pusatnya itu F1 dengan jari-jarinya AT1. Sehingga nanti kalau kita buat lingkaran, dia akan memotong A1 dan A2 ini pada garis G1.
A1 dan E. Kemudian dengan cara yang sama kita buat lingkaran dengan pusatnya kita buat di F1 dan jari-jarinya B, T1. Nah, kita buat lingkaran nanti akan berpotongan di B1 dan B2. Begitu seterusnya, sehingga kita akan memperoleh titik-titik yang berpotongan dengan garis-garis yang telah kita buat tadi. Kemudian kita hubungkan sehingga terbentuklah parabola yang berbentuk dua lengkungan terbuka. Ini yang disebut dengan hiperbola. Nah, dari sini kita bisa memperoleh keterangan atau istilah-istilah pada hiperbola. Yang pertama itu ada F1 dan F2. Ini disebut dengan fokusnya. Kemudian eh, sesuai dengan definisinya berarti ada garis direktris D1 dan D2. Yang mana nanti di hiperbola itu berlaku jarak suatu titik. Misalkan kita ambil titik P, jarak titik P ke F1. F1 dibandingkan dengan jarak titik P ke direktrisnya. Direktris 1 itu akan sama dengan jarak titik P itu ke F2 dibandingkan dengan jarak titik P ke direktris kedua. Nilainya itu akan sama dengan eksentrisitas dengan E lebih dari 1. Kemudian, mana puncaknya para hiperbola ini? Puncaknya pada V1 dan V2. Kemudian titik O ini merupakan titik pusat dari hiperbola. Dengan OF1 itu nilainya C sama dengan OF2. Itu bernilai C. Sekian. Kemudian garis yang melalui puncak hiperbola. Garis yang melalui puncak hiperbola itu berarti garis ini. Garis F1T1 tadi itu merupakan yang disebut dengan sumbu simetri. Selanjutnya, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama. Ini juga disebut dengan sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Nah, nilai dari V1 V2 ini adalah 2A, sehingga O ke V2 ini adalah A, O ke V1 adalah A. Selanjutnya, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus terhadap sumbu utama itu disebut dengan sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Dengan panjangnya O1 itu adalah B, sama dengan O2 adalah B, sehingga O1, O2 ini adalah 2B. Kemudian, uh, ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus terhadap sumbu utama, berarti yang di sini atau yang di sini, itu disebut dengan locus rectum dari hiperbola. Itu merupakan istilah-istilah yang ada pada hiperbola. Selanjutnya kita akan mencari persamaan hiperbola dengan pusatnya itu alfa, beta. Ini merupakan sebuah ilustrasinya. Yang pertama, itu kita misalkan sebuah titik P di hiperbola, kemudian P aksen itu adalah proyeksi pada D1 dengan P aksen alfa plus A per E, YP ini merupakan koordinatnya. Kalau kita perhatikan M F1 M ke F1 M ke F1 ini kan nilainya sama dengan C seperti pada istilah tadi.
Jadi jarak titik pusat ke titik fokus itu adalah C. Kemudian jarak titik pusat ke titik puncak atau MV1 ini adalah A. Sehingga di sini itu A itu kurang dari C. Kita akan gunakan definisi hiperbola, yaitu kan V1 ini terletak pada hiperbola. Maka perbandingan jaraknya terhadap titik fokus dengan jaraknya terhadap direktrix itu akan sama dengan E. Maka kita akan peroleh V1 ke F1 itu dibandingkan dengan V1 ke garis ini, direktris 1 ini kita misalkan titik D di sini. Di sini kita misalkan titik D. Nah, sehingga nanti jarak V1 ke F1 dibandingkan V1D itu sama dengan eksentrisitas. Nah, setelah itu kan kita masukkan dulu jaraknya itu berapa. V1 ke F1 ini kan dari sini tadi jarak M ke V1, M ke F1 ini adalah C. Sedangkan jarak M ke V1 ini adalah A. Nah, sehingga dari sini itu kita bisa peroleh V1 ke F1 adalah C dikurangi A. Dibagi dengan V1 ke D itu adalah A dikurangi jarak M ke D. Nah, ini sama dengan eksentrisitas atau sama dengan E. Kemudian sama halnya dengan V2. V2 kan juga terletak pada hiperbola. Jika kita bandingkan V2 ini dengan direktris dan fokus yang sama, jadi kita peroleh V2, jarak V2 ke F1 dibandingkan dengan V2 ke direktris 1 yaitu V2D itu akan sama dengan eksentrisitas juga. Lalu nilai dari V2 ke F1 itu berapa? V2 ke F1 itu adalah kan sekian ini tadi A. Kemudian sekian ini C sehingga A plus C. Kemudian untuk jarak V2 ke D itu kan A plus MD. Gitu. Sehingga dari yang persamaan pertama tadi kita peroleh ini C dikurangi A itu sama dengan per A min MD kan sama dengan E. Kita kalikan silang jadinya C min A sama dengan AE min EMD. Untuk yang persamaan kedua kita peroleh C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, dari kedua persamaan ini kita lihat ini. Kita bisa eliminasi. Yang pertama kita eliminasi A-nya sehingga kita peroleh 2C sama dengan 2AE. Atau C itu sama dengan AE. Jika kita eliminasi yang C-nya, kita akan peroleh min 2A sama dengan min 2E MD. Sehingga MD itu akan sama dengan A per E. Nah, dari sini kan tadi kita punya F1 itu koordinatnya alfa plus C, beta. Nah, karena kita punya C sama dengan AE, kita bisa ganti koordinatnya menjadi alfa plus AE, beta. Kemudian untuk direktrix D1 itu persamaannya menjadi kan untuk awalnya itu adalah X sama dengan alfa plus MD begitu ya. Lalu kita ganti dengan MD-nya itu kan A per E sehingga
persamaannya menjadi X sama dengan alfa plus A per E. Lalu kita bisa mencari hubungan antara A, B, dan C melalui segitiga MV1T. Yang mana itu yang ini? MV1T. Aduh, malah gak jelas. Intinya segitiga yang ini, MV1T. Lalu dari sini itu, kan siku-sikunya di V1. Sehingga bisa berlaku teorema Pitagoras. Kita bisa memperoleh nilai T1 V1 kuadrat itu sama dengan MT1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, T1 V1 kuadrat. T1 V1 kuadrat itu kan nilainya B. Ini, ini B. Kemudian untuk M1 V1 kuadrat itu A. Nah, M1T1 kuadrat ini C. Karena ini merupakan apa ya? eh Radiusnya lingkaran ini kan sama. Sehingga ini juga C. Nah, sehingga hubungannya adalah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lihat, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita ganti C-nya dengan AE, sehingga A kuadrat min E kuadrat min A kuadrat. Sehingga di sini B kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat kali E kuadrat min 1. Kemudian akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya, tadi kan sudah dimisalkan titik P, XP, YP itu adalah koordinatnya pada hiperbola yang berpusat pada M alfa, beta dan P aksen adalah jarak P ke direktrix D1. Ini berarti ya. P, XP, YP, kemudian ini P aksennya adalah alfa plus A per E. Karena pusatnya kan alfa ditambah di D1 ini kan alfa per E tadi. Kemudian koordinatnya adalah YP. Selanjutnya itu kita gunakan sehingga kan jarak P ke F1 dibandingkan dengan P aksen itu nilainya akan sama dengan E. Nah, sehingga PF1 sama dengan E kali P aksen. Nah, ini kan jarak titik ke titik. Jarak titik P ke F1, jarak titik P ke P aksen. Itu kan sama dengan akar delta X plus delta Y. Nah, ini tuh kita kuadratkan langsung sehingga akarnya kan hilang. Jadinya PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat kali P aksen kuadrat. Nah, kita hitung langsung karena tidak ada akarnya, langsung kita substitusikan uh, jaraknya tadi P ke F1 sehingga koordinat titik F1 dikurangi dengan koordinat titik P. F1 sendiri itu koordinatnya kan F1. F1 itu alfa plus C, beta. Sehingga untuk X-nya itu berarti alfa plus C dikurangi koordinat P, XP dikuadratkan, kemudian beta dikurangi YP dikuadratkan. Sama halnya dengan ini, E kuadrat sama dengan dikali PP aksen itu berarti jarak P aksen, eh, koordinat titik P aksen dikurangi dengan koordinat titik P. Koordinat titik P aksen sendiri tadi adalah alfa plus A per E, YP. Ini alfa plus A per E, YP. Sehingga alfa plus A per E dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP dikurangi YP. Nah, karena YP dikurangi YP kuadrat itu sama dengan 0, sehingga nggak usah ditulis. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas. Untuk A plus C, ini alfa.
Ini sebenarnya sudah ada hitungannya, tapi nggak jelas. Ini kan alfa plus C min XP ini dalam kurung kita kuadratkan kan berarti dikali alfa plus C min X. Nah, dari sini kan A kali A jadinya alfa kuadrat plus alfa kali C jadinya alfa C. Kemudian dikurangi alfa kali XP, alfa XP plus C kali A, alfa C hmm, plus C kuadrat, ini kan C kali C kuadrat, kemudian min kuadrat ya, kemudian min XP kali, belum, ini C kali XP jadinya CXP. Habis itu yang ketiga X min XP dikali min XP jadi plus. Dikali A dulu. Mohon maaf min. Ya, min A X P kemudian dikurangi C X P plus XP kuadrat. Nah, kan ini untuk penjabaran kuadratnya. Dari sini kan hanya alfa kuadrat ditambah 2AC, AC kemudian ini AC, 2AC min AXP, min 2AXP plus CXP-nya ada 2, jadi min 2 CXP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus, nah ini kan sudah penjabaran yang pertama. Kemudian kalau untuk yang ini mudah, yaitu B min YP kali B min YP kan sama dengan B kuadrat min BYP plus YP kuadrat, sehingga 2B kuadrat min 2BYP plus YP kuadrat. Selanjutnya, untuk yang ini itu mirip sama ini. Untuk penjabarannya, alfa plus A per E min XP dikali alfa plus A per E min XP. Alfa kali alfa kan A kuadrat. Min alfa kali A plus E. Min alfa XP plus alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat min alfa per E XP min XP alfa min XPA per E plus XP kuadrat. Nah, dari penjabaran ini itu kita apa ya namanya itu, kita tulis lagi terus ini kita distributifkan. Jadi yang pertama ruas kiri itu sama ini, kemudian yang ruas kanan itu jadi kan A kuadrat E kuadrat plus 2A ini coret jadinya 2AE. Kemudian ini tinggal E kuadrat kali A kuadrat per E kuadrat tinggal A kuadrat. E kuadrat kali 2AXP jadinya 2AE kuadrat XP. Kalau ini coret-coret nanti jadinya 2AEXP plus E kuadrat XP kuadrat. Nah, ini hasilnya. Lalu dari sini itu yang ruas kiri kita pindah ke kanan. Kan kita ambil dari E
kuadrat XP. Ini kan E kuadrat XP kuadrat. Kemudian min XP kuadrat. Ini kita pindah ke kanan, min XP kuadrat. Min 2AE kuadrat XP. Min 2AE kuadrat XP kan ini. Kemudian plus 2A XP. Ini pindah ke kanan, jadi plus min 2A XP plus A kuadrat, E kuadrat. A kuadrat, E kuadrat itu sini, jadi tetap tandanya. Kemudian A kuadrat ini kan maunya min jadi plus, jadinya min. Kemudian ini YP kuadrat min 2BYP plus B kuadrat. Ini kita jadikan satu, jadi min langsung. Kemudian sama dengan 2AE min 2EXP. Oh, ini kan awalnya kan di ruas ini jadinya negatif. Min 2A alfa AE min 2 CXP itu CXP ini jadinya min 2 CXP plus 2AE XP plus 2AC C kuadrat min A kuadrat. Nah, dari sini itu nanti eh, kita substitusi nilai C. Kan kita sudah peroleh nilai C itu sama dengan AE. Maka ini tadi cuma buat mempermudah kita biar enggak apa ya. Jadi cuma mempermudah aja, bukan menghilangkan. Kemudian untuk dari bentuk yang ini kita substitusikan C sama dengan AE. Kan ini kita faktorkan ini yang sekian ini jadinya E kuadrat min 1 kali XP kuadrat min 2AXP plus A kuadrat. Kalau kita cek juga benar. XP E kuadrat min 2AXP min AE kuadrat min XP kuadrat min 2AXP min alfa kuadrat. Nah, yang ini tetap min YP kuadrat min 2 BYP plus B kuadrat sama dengan min 2 alfa AE min 2 alfa AE XP plus 2 AE XP plus 2 alfa AE plus C kuadrat min apa? Oh, yang ini. Kan C tadi kita ganti dengan AE sehingga ini jadinya min 2 alfa AE min 2 AEXP plus 2 AEXP plus 2 alfa. Nah, ini kan alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, dari sini itu nanti kita bisa hilangkan gitu. Ini jadi E kuadrat min 1. Yang ini kita faktorkan lagi jadi XP min alfa kuadrat min ini kita faktorkan lagi jadi YP min beta kuadrat sama dengan nah min 2 alfa E. Itu kan min sama plus jadinya hilang. Min 2 AXP sama min plus 2 AXP juga hilang. Sehingga tersisa C kuadrat min A kuadrat. Nah, dari sini kita itu juga punya nilai dari E. E sendiri kan hmm, ini. Kalau ini kita buat jadi E kan E sama dengan C per A gitu kan. Nah, dari C per A ini kita masukkan ke E kuadrat, jadinya C kuadrat per A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat dikurangi 1, kita samakan penyebut jadinya eh, C kuadrat min alfa A kuadrat per A kuadrat. XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan P kuadrat. Dari mana? Karena
kita punya hubungan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Yang ini, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Kita ganti B kuadrat. Ini juga C min A kuadrat sehingga B kuadrat per A kuadrat sama dikali X B min alfa kuadrat min Y B min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kemudian jika koordinat titik P itu kita jalankan, kemudian kedua ruas kita bagi dengan B kuadrat, kita peroleh ini jadinya kan dibagi B kuadrat. B kuadrat per B kuadrat jadinya X min alfa per A kuadrat min YP min beta per B kuadrat. Ya, beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini itu merupakan persamaan hiperbola dengan pusat M-nya alfa, beta. Dengan sumbu utamanya yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini bentuknya yang sejajar dengan sumbu X. Begini. Selanjutnya, dari sini kita perlu tahu sifat-sifat hiperbola ini. Yang pertama itu panjang sumbu mayor. Sumbu mayor itu sumbu panjang. Itu adalah ini. Panjang sumbu mayor tadi adalah 2A. A kan di sini berarti ini 2A. Untuk sumbu minornya itu adalah B ke B jadi 2B. Selanjutnya adalah persamaan sumbu utama atau sumbu nyata itu adalah Y sama dengan beta. Sedangkan untuk sumbu sekawannya adalah X sama dengan alfa. Coba, kalau Y sama dengan beta, yes, Y sama dengan beta, ini sumbu utama. Bentuknya nanti akan garis horizontal. Kalau X sama dengan alfa akan menjadi garis vertikalnya atau sumbu sekawannya. Kemudian koordinat titik-titik puncak. Koordinat titik-titik puncak itu P2 dulu. P2 ini kan dari alfa. Kemudian eh, minggir apa ya? Geser ke kiri sebanyak A sehingga alfa dikurangi A, beta. Sedangkan untuk V2 itu geser ke kanan sebanyak A sehingga alfa plus A, beta. Kalau untuk titik ujung sumbu minor itu adalah yang geser betanya atau sumbu Y-nya. Sehingga alfa, beta plus B. Kalau ini kan B-nya naik. Kalau ini B-nya turun. Sehingga alfa, beta min beta. Untuk B. Begitu. Kemudian untuk koordinat titik fokus. Kan fokus ini berjarak sejauh C. Sehingga dari titik pusat. Sehingga alfa plus C, beta dengan alfa min C, beta. Selanjutnya nilai eksentrisitas tadi sudah kita tahu bahwa eksentrisitas itu adalah C per A. Kemudian untuk persamaan garis direktris D1 itu adalah X sama dengan alfa plus A per E. Yang kita peroleh tadi, alfa plus A per E. Kalau D2-nya itu adalah alfa min A per E, karena kan ke kanan sama ke kiri. Kemudian asimtot itu adalah garis yang nggak pernah menyentuh hiperbolanya tapi mendekati. Nah, di sini itu untuk asimtot yang Y min dengan pusatnya alfa, beta itu untuk garis yang pertama itu adalah Y sama dengan ini tuh Y min B ya. Y min beta itu sama dengan apa itu? B plus A, B per A kali X min alfa. Ya untuk yang pusatnya alfa,
Eta. Kemudian di sini itu sama, cuma negatif B per A X min A gitu. Ini asimtot yang ini asimtot yang ini. Kemudian locus rectum itu adalah eh kayak garis yang sejajar, kok sejajar, melalui titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu utama. Itu berarti ini alfa min C. X-nya sama dengan alfa min C, sehingga garisnya nanti di sini sama alfa plus C di sini. Kemudian untuk panjang locus rectum sendiri itu adalah 2B kuadrat per A. Selanjutnya, setelah kita tahu sifat-sifat ini, analog dengan, mohon maaf kurang jelas, analog dengan cara yang di atas itu bahwa untuk persamaan direktris D1 dan fokus F1 itu akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini disebut dengan persamaan umum hiperbola dengan pusatnya alfa, beta. Dengan sumbu utamanya tadi sejajar dengan sumbu X. Namun untuk selanjutnya untuk hiperbola yang berpusat di O itu titiknya 0,0 kan sumbu utamanya itu berimpit dengan sumbu Y. Maka fokusnya itu di F2 0, C min C dan kan fokusnya ke kanan sama ke kiri sehingga 0, C sama 0, min C. Puncaknya itu V1 eh, 0, min A sama 0, A. Ini ketika sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y. Berarti dia yang berbeda dengan yang ini. Karena ini kan yang sumbu X. Sehingga di sini nanti persamaannya adalah Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat, kita peroleh B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika persamaan hiperbolanya berbentuk seperti ini, kita punya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jika X Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, ini hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Ya, karena kan bentuknya yang vertikal gitu. Kemudian untuk nilai eksentrisitasnya sama dengan C per A. Untuk persamaan direktrisnya Y sama dengan min alfa per A per E dan Y sama dengan A per E. Karena kan kalau ini vertikal berarti bentuknya nanti direktrisnya itu yang horizontal gitu. Asimptotnya itu plus minus A per B kali X. Apabila asimptot itu saling tegak lurus, maka yaitu gradiennya sama dengan -1, nanti hiperbola ini disebut hiperbola ortogonal. Sehingga kita peroleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0 itu. Yang pertama untuk X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah horizontal. Kalau Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu merupakan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola-hiperbola ini disebut dua hiperbola sekawan. Ini ada contoh soal. Contoh soal, carilah persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0 dan persamaan asimptotnya Y plus minus 7 per 6X. Penyelesaiannya itu begini, karena persamaan hiperbola dengan titik puncaknya plus minus 6, nah jadinya kan
Kalau hiperbola dengan puncaknya plus minus 6. 6 ini absis. Berarti absis. Berarti ini berbentuknya apa itu? Horizontal. Kemudian berbolanya kan horizontal. Dengan A itu sama dengan 6. Kan A itu jarak titik pusat ke 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 1. Sehingga A-nya sama dengan 6. Dan persamaan asimtotnya itu Y plus minus 7 per 6X. Kan kalau asimtot yang di ini tadi adalah A, A per BX. Nah, jadi A per B itu sama dengan 7 per 6. Sehingga kita ganti A-nya itu jadi 6. B per A. Iya, B per A. B per A. Sehingga B per A 7 per 6. B per 6 sama dengan 7 per 6. Sehingga B-nya itu adalah 7. Kan kita sudah ketemu A sama B. Kita bisa masukkan ke persamaan hiperbola yang X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat jadinya sama dengan 1 X kuadrat per 6 kuadrat min Y kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 1, yaitu X kuadrat per 36 kuadrat min Y kuadrat per 49 sama dengan 1, atau kita jabarkan jadi 49 X kuadrat min 36 Y kuadrat sama dengan 1764. Nah, ini kita lanjut untuk hiperbola yang pusatnya di alfa, koma beta, namun dia itu sejajar sumbu Y, maka panjang sumbu mayor itu adalah 2A dan panjang sumbu minor itu 2B. Kita juga peroleh persamaannya itu Y min beta kuadrat per alfa per A kuadrat dikurangi X min alfa dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min alfa kuadrat. Nah, ini tetap berlaku persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah X sama dengan alfa. Karena kalau ini tuh bentuknya yang vertikal. X sama dengan alfa dan persamaan sumbu sekawannya adalah Y sama dengan beta. Koordinat titik-titik puncak. P1-nya nanti adalah alfa, B min A. Karena yang bergeser itu ordinatnya, kalau V2-nya itu adalah alfa, beta plus A. Koordinat titik ujung sumbu minornya itu yang bergeser yang absisnya, yaitu B2-nya alfa min beta, beta, dan B1-nya alfa plus beta. Untuk titik fokusnya itu berarti yang bergeser di sumbu Y-nya, absis ordinatnya, sehingga F2 alfa B min C dan F1 alfa B plus C. Untuk eksentrisitasnya sama, C per A bersama direktris G2 itu sama dengan beta plus A per E atau B, dan satunya Y sama dengan beta min A per E. Itu persamaan asimtotnya itu adalah min Y min beta min alfa min A per B X min A dan Y min beta sama dengan A per B X min A. Panjang laku sektornya 2B kuadrat per A. Baik, tadi kita sampai di
hiperbola yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana contoh soalnya? Untuk contoh soalnya itu adalah ini. Tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1, kemudian puncaknya itu 4,-1 dan fokusnya di 5,-1. Kita misalkan dulu pusat hiperbolanya adalah M dengan pusatnya alfa, beta. Maka alfa, beta kan di sini harusnya 2,-1. Maka berdasarkan sifat hiperbola, persamaan umum utama. Persamaan umum utama yang kan adalah Y sama dengan beta atau X sama dengan -1 atau X sama dengan alfa. Y sama dengan beta. Y sama dengan beta berarti Y sama dengan -1. Untuk persamaan sumbu yang sekawan itu adalah X sama dengan alfa. Maka X sama dengan 2. Ini berarti kalau Y sama dengan -1, bentuknya sumbu X. Berarti ini adalah hiperbola yang horizontal. Kemudian koordinat titik puncak. Puncak dan fokus. Puncaknya kan di 4,-1. Puncak itu dengan fokus kan berjalan yang X, maka dia horizontal. Alfa plus A, beta. 2 plus A, -1 sama dengan 4,-1. Sehingga A-nya itu 2. Kemudian untuk koordinat titik fokus, kan yang berjalan juga absisnya, sehingga alfa plus C, beta. 2 plus C itu sama dengan 5, sehingga C sama dengan 3. Dari sini kita bisa peroleh hubungan B kuadrat, itu kan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. 9 C kuadrat, 3 kuadrat, 9. A kuadrat, 2 kuadrat, 4. 9 min 4 sama dengan 5. Ini adalah B kuadrat. Sudah ketemu A, ketemu B, kita bisa masukkan ke persamaan hiperbola. X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama 1. X min alfanya itu adalah 2. X min 2 dikuadratkan per A kuadratnya sama dengan 4. Min Y plus, kan ini min jadi plus 1. Dikuadratkan per 5 sama dengan 1. Selanjutnya untuk lanjutan dari bab hiperbola itu adalah persamaan garis singgung pada hiperbola. Yang pertama dengan persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama untuk hiperbola yang pusatnya di 0,0. Kita misalkan sebuah garis yang gradiennya M itu adalah mx plus p. Dan persamaan hiperbolanya adalah x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat min b kuadrat sama dengan 1. Per b kuadrat sama dengan 1. Untuk absis titik potong dari garis dan hiperbola itu kita peroleh dengan substitusi nilai Y ke persamaan hiperbola. X kuadrat per A kuadrat min MX plus B kuadrat sama dengan per B kuadrat sama dengan 1. Kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat kedua ruasnya. Kita peroleh B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Ini kita jabarkan ya. Kan nanti kalau kita kali A kuadrat B kuadrat jadinya A kuadrat. A kuadrat kali MX, A kuadrat MX. Ini kan dikuadratkan. MX, M kuadrat X kuadrat. Kemudian A kuadrat MXP plus A kuadrat B kuadrat. Sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dari sini kita kelompokkan yang punya variabel X kuadrat sama X sama konstantanya. Jadinya B kuadrat min A kuadrat M kuadrat kali X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat P kuadrat
C. Nah, nilai dari ini itu adalah A. Kalau ini itu B. Terus ini adalah C. Sehingga diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC itu ini. B kuadrat kan ini kita kuadratkan semua jadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat untuk min 4A. 4A berarti B, min 4 kali B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Ini nggak usah. Dikali C min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Ini kita jabarkan. Jadinya 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat 4 kali ini jadinya kan A kuadrat ini dulu A pangkat 4 kan ini min plus A pangkat 4 M pangkat 2 B kuadrat kemudian plus A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat kemudian min A kuadrat B kuadrat B kuadrat min A kuadrat B pangkat 4 4A pangkat 4 M kuadrat min B kuadrat ini kalikan distributif semua sehingga 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat plus 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B 4 B pangkat 4. Nah, kan karena ini garis singgung, maka agar memenuhi syarat garis singgung, maka nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Kita ganti D sama dengan 0, sehingga ini kan kalau kita pindah ruas jadinya D per 4A kuadrat B kuadrat kan 0 per ini sama dengan 0. Sehingga min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat ini sama dengan 0. Kita mencari nilai P-nya tadi kan dari bentuknya garis tadi MX plus P. Sehingga ini min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Kita peroleh B kuadratnya adalah min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, P itu plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dari sini persamaan garis singgung pada hiperbola yang persamaannya hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu kita peroleh kan tadi MX plus P. P-nya kita ganti dengan ini. MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa peroleh persamaan garis singgung kalau hiperbolanya itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradiennya M yaitu MX plus Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Ini contoh soal untuk hiperbolanya yang X kuadrat per 6, 4 min Y kuadrat per 36 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 3X plus Y sama tambah 10 sama dengan 0. Dari sini, kenapa gradiennya min 3 itu dari sini? Kan Y sama dengan, ini benar luas, min 3X min 10. Nah, kan ini kan bentuknya sudah min Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini gradiennya min 3. Jadi persamaan garis singgung karena bentuknya yang ini, sehingga garis singgungnya ini, yang persamaannya ini. Ini persamaannya. Ini juga persamaan. Bentuknya beda. Kemudian kita substitusikan nilai M, A, dan B ke sini. Jadinya MX plus minus A kuadrat, M kuadrat min B kuadrat. M-nya min 3 kali X plus minus A, A kuadratnya kan 4. Ini dalam akar. M-nya tadi min 3 dikuadratkan jadi 9. Ini harusnya min ya. Min B kuadratnya kan 36. Ini harusnya enggak 64 loh ya. Ini harusnya 8 kuadrat gitu kalau maunya A kuadrat gitu. Atau langsung 64 juga enggak apa-apa. Jadinya min 3X plus minus
akar 64 dikali 9. 64 kali 9 dikurangi 36. Akar 540. Akar 540. Jadi Y sama dengan min 3X plus minus 6 akar 15. Ini persamaan garis singgungnya. Selanjutnya bagaimana untuk hiperbola yang pusatnya itu di M alfa, beta. Caranya sama dengan yang di pusat 0,0. Cuma kita ganti dengan pusatnya itu alfa, beta. Sehingga rumus-rumus untuk persamaan garis singgungnya itu begini. Ketika pusatnya alfa, beta bentuknya X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan garis singgungnya yang bergradien M itu adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Untuk persamaan garis singgung yang bentuknya Y min beta dikuadratkan per A kuadrat min X min alfa dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien M itu persamaan garis singgungnya adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Sama, hanya titik pusatnya yang berbeda. Ini contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X min 1 kuadrat. Ini persamaannya per 100 Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Dari sini alfanya 1, betanya 2, A-nya itu adalah akar 100 itu adalah 10, B-nya itu adalah akar 9, yaitu 3. Nah, dari sini itu kita perlu mencari gradiennya dulu. Perhatikan ini 2Y. 2Y itu sama dengan X plus 8. Lalu kedua ruas kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, nanti ketemunya ini. Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, gradiennya maka ini setengah. Jadi persamaan garis singgungnya kita pakai yang ini kan bentuknya yang X min 1, berarti yang ini adalah Y min beta min M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. Y min beta, betanya adalah 2, sama dengan M-nya setengah kali X min alfanya 1 plus minus akar A kuadrat. A kuadrat itu 100. Atau kita bisa tulis 10 kuadrat. M kuadratnya setengah kuadrat min B kuadrat itu adalah 3 kuadrat. Kan ini akar 16. Ini harusnya Y min 2. Dari mana Y plus 2? Kalau Y min 2 ya. Kalau Y min 2 itu adalah ini. Y min 2 sama dengan sama setengah kali X. Setengah kali X min 1 plus minus 4. Jadi kan kalau kita kalikan 2 ruas dengan 2, 2Y min 4. Sama dengan X min 1 plus minus 8. X min 2Y min 1 ini pindah ruas jadi ke kanan plus 4 plus minus 8. Jadi persamanya itu ini. X min 2Y plus 3 tambah 8 plus 11 sama dengan 0 atau X min 2Y min 5 sama dengan 0. Harusnya ini karena ini nggak tahu dari mana. Tuh. Selanjutnya untuk
Bagaimana mencari persamaan garis singgung hiperbola melalui tit- suatu titik pada hiperbola itu. Ketika pusatnya di 0,0. Jadi kita diberikan persamaan hiperbolanya x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini pusatnya 0,0. Dan suatu titik P dengan koordinatnya adalah x2, y2 itu pada hiperbola. Sehingga kan berlaku. Ini bisa kita masukkan koordinat titik P ini ke persamaan hiperbola. Jadinya x2 kuadrat per a kuadrat min y kuadrat 2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat. Jadinya x2 kuadrat b kuadrat min a kuadrat y 2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini adalah persamaan 1. Kemudian ada titik lagi, T yaitu X1, Y1 pada hiperbola. Berlaku hal yang sama juga. Kita substitusikan ke persamaannya, nanti kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, jadinya X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, itu adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan ini, 1 dan 2 kita bisa sama dengan kan ini nilainya A kuadrat B kuadrat, ini juga A kuadrat B kuadrat. Jadi, X mm, B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kalau kita jadikan satu, jadinya B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Faktor yang sama kita keluarkan B kuadrat kali X1 min X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat kali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. B2 kuadrat itu X1 min X2 kali X1 plus X2. Ini kita jabarkan juga, sehingga kita peroleh B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 itu sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini kita akan bawa hubungannya dengan gradien dari garis yang terbentuk oleh dua titik P dan T. Gradien yang melalui persamaan garis yang melalui PT kan Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 kali X min X1. Baiklah, kita ganti ini Y min 1 min Y2 per X1 min X2 menjadi B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2. Jika P itu mendekati T, sedemikian hingga P berimpit dengan T, maka nilai X2 dan X1, Y2 dan Y1 itu sama. Maksudnya X2 sama dengan X1, Y2 sama dengan Y1. Sehingga garis PT itu merupakan garis singgung di titik T. Sehingga persamaannya menjadi ini. Y min Y1 sama dengan B kuadrat kali 2X1 karena X1 sama dengan X2. Per A kuadrat kali 2Y1 karena Y1 sama dengan Y2 kali X min X1. Y min Y1 B kuadrat kali X1 A kuadrat Y1 X min X1. Kita kali silang A kuadrat Y1 kali Y min Y1 B kuadrat X1 kali X min X1 A kuadrat Y1 Y A kuadrat Y1 kuadrat B kuadrat X1 X B kuadrat X1 min B kuadrat X1 X kuadrat B kuadrat X1 X min A kuadrat Y1 Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kedua-duanya kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga ini jadi X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, ini sendiri kan dari persamaan kedua tadi. Ini. Sehingga nilainya sama dengan 1. Jadi X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Ini merupakan persamaan garis singgung hiperbola di titik T X1, Y1. Persamaan garis singgung hiperbola yang
persamaannya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita juga peroleh persamaan garis singgung hiperbola yang bentuknya itu vertikal. Ini harusnya adalah Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan garis singgungnya adalah Y1Y per A kuadrat min X1X per B kuadrat sama dengan 1. Bukan ini. Kemudian untuk contoh soalnya, ini tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola. Persamaannya adalah X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik T, titiknya itu 3,1 per 2. Nah, berarti kan ini titik singgungnya, ini persamaan hiperbolanya. Tadi persamaan hiperbola melalui persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu adalah ini X1X per A kuadrat min Y1B Y per B kuadrat. Sehingga kita langsung masukkan sama dengan 1. Jadinya X1-nya kan 3 kali X per 8 dan setengah kali Y per 2 sama dengan 1. Kita kali ke 12 dengan 8. Jadinya 3X. 4 kali setengah 2Y min 2Y sama dengan 8. 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung pada hiperbola ini. Selanjutnya, bagaimana untuk hiperbola yang pusatnya di M alfa, beta? Persamaan garis singgung melalui suatu titik di pusat M alfa, beta. Sama dengan analisis yang sebelumnya, nanti kita peroleh persamaan garis singgung hiperbola itu dengan persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X min A kali X1 min alfa per A kuadrat dikurangi Y min beta kali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Dan yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola yang bentuknya ini, Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat dikurangi X min alfa kali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Untuk contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaannya X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik min 3,2. Berarti ini bentuknya yang atau vertikal, horizontal. Sehingga penyelesaiannya kita pakai X min alfa kali X1 min alfa per A kuadrat Y min beta Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan nilai alfa, nilai beta, nilai A, nilai B. Jadinya X min alfanya itu adalah 1. Kali X1, X1-nya adalah min 3, X1 min 3 min 1 per alfa A kuadratnya adalah 12 min Y plus 2 Y min beta Y min beta harusnya ini oh ya Y min beta harusnya Y min 2 kali 2 plus Y1 min 2 Y1 plus Y1-nya itu 2. Berarti ini mungkin X1 Y min 2 harusnya. Jadinya ini plus 2. 48 sama dengan 1. Ini mungkin Y min 2. Karena di sini ini jadi plus sama plus. Gitu.
sehingga ini per 48, kemudian ini jadinya kan min 4x min plus 4 per 12, jadinya 4y plus 8 per 48 sama dengan 1, kita bagi dengan 48, bagi 12 itu 4 min 16x plus 4 kali 4, 16, min 4y plus 4 plus 8, dikali dengan 48 juga. Ini min 48 sama dengan 0, sehingga ini kita kurangkan, kita sederhanakan, dibagi 4, jadinya dibagi negatif 4 ya. Negatif 4 bagi negatif 4, jadinya 4x plus y, kan ini 16 dikurangi 8, dikurangi 48, kan min 40 bagi min 4 jadinya plus 10 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaannya ini di titik min 3,2 adalah 4x plus y plus 10 sama dengan 0. Nah, cukup sekian pembahasan materi mengenai bab hiperbola yang meliputi definisi, kemudian bagaimana melukis hiperbola, bagaimana persamaan hiperbola dengan pusatnya alfa, beta, dan 0,0, bagaimana persamaan garis singgung di pusat 0,0 dan juga alfa, beta ketika diketahui gradiennya, dan bagaimana persamaan garis singgung hiperbola ketika melalui suatu titik di pusat 0,0 maupun di pusat alfa, beta. Apabila terdapat salah kata ataupun penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.